Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mutamam selaku dosen pengampu mata kuliah TKM atau manajemen mutu terpadu, dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nailurido dengan NIM 2119070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepuasan pelanggan, apa saja isi di dalamnya tentang kepuasan pelanggan. Langsung saja. Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Dalam konteks manajemen mutu terpadu, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan atau berikan. Quotes mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita institusi menghasilkannya. Pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi. Sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa atau produk. Pada masing-masing kategori ini, pelanggan internal maupun eksternal itu diklasifikasikan menjadi pelanggan primer, sekunder, dan juga tersier. Di dalam konteks pendidikan, siswa itu dikategorikan sebagai pelanggan internal. Tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal. Sebagai kategori pertama, yaitu kategori pelanggan internal, itu tatkala siswa ikut berperan aktif dalam berkontribusi untuk menghasilkan produk, bekerja sama dengan pihak sekolah. Di lain sisi, siswa dapat dikategorikan sebagai pelanggan eksternal itu manakala mereka hanya pasif, hanya menerima begitu saja, dan tidak berperan aktif dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Di sini saya lebih setuju pandangan yang pertama, karena pada kenyataannya umumnya siswa itu aktif meningkatkan kemampuan dirinya. Misalnya dengan membeli buku, bahkan mengikuti les privat di luar sekolah untuk lulus ujian dengan meraih nilai yang lebih tinggi. Secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks sekolah adalah siswa. Pelanggan eksternal primer di dalam konteks sekolah itu adalah siswa, manakala siswa dianggap pasif. Jadi seperti yang tadi, cuma di sini berbeda dalam penyebutannya saja. Pelanggan eksternal primer di dalam konteks sekolah itu adalah siswa. Eksternal sekunder itu adalah orang tua atau wali murid. Dan eksternal tersier adalah masyarakat atau pemerintah. Jadi eksternal primer itu siswa, manakala siswa itu hanya dianggap pasif. Eksternal sekunder itu adalah wali murid atau orang tua. Dan eksternal tersier itu adalah masyarakat atau pemerintah. Bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal bab 2 yang sudah kita pelajari, pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk atau jasa yang dihasilkan. Maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan internal primer adalah siswa. Pelanggan internal primer. Manakala siswa itu ikut berperan aktif untuk mencapai hasil belajar, ya. Jadi yang tadi itu eksternal primer itu manakala siswa itu tidak aktif atau pasif. Ya, di sini
Ketika siswa itu aktif, maka disebut juga sebagai internal primer. Pelanggan internal sekunder adalah kepala sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dapat berupa satpam, penata taman, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Ya, sebagai kepala sekolahnya lebih punya tanggung jawab memanage guru, staf, dan sarana prasarana daripada mengajar di kelas. Maka pelanggan internal primer itu guru. Pelanggan internal sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, serta pelanggan internal tersier dapat jadi juga satpam, penata taman, dan pihak lain yang mendukung sarana prasarana sekolah. Terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah, khususnya siswa, yang tidak hanya sekedar terlibat transaksi jual beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai dengan semangat meningkatkan diri dalam meraih pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai penyedia jasa, sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung rugi, namun ada semangat dan bimbingan secara profesional untuk meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya, sehingga terminologi pelanggan untuk siswa banyak pihak mengusulkan untuk diganti menjadi klien. Guedes menegaskan dalam konteks manajemen mutu terpadu, seorang manajer harus fokus pada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Lebih jauh perlu dimaknai bahwa kepuasan lebih lanjut dari deskripsi di atas ialah cakupan dan deskripsi T dalam TQM di bab 1, di mana T declares that everything and everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous improvement, atau mengarahkan segala fasilitas dan setiap orang di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Setiap yang di organisasi itu di sini perlu diperluas maknanya, yaitu pihak dalam maupun luar organisasi, sehingga pelanggan yang satu menjadi pemasok bagi pelanggan yang lainnya dalam organisasi. Cara pandang perlakuan pelanggan. Bagaimana cara pandang perlakuan pelanggan? Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu tantangan terberat dari pelaksanaan manajemen mutu terpadu adalah komitmen pemimpin puncak, dan pemimpin menengah untuk mendelegasikan sebagian peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang umumnya pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagian kekuasaan mereka. Dalam manajemen mutu terpadu itu harus dihindari yang namanya one man atau one man show. Perlu ada pendelegasian sebagai wujud dari manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam manajemen mutu terpadu. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian dengan rincian yang jelas dan fasilitas yang memadai akan menjadi pemberdayaan bagi mereka. Pemberdayaan bagi penerima delegasi dan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan yang lebih esensial adalah pengakuan terhadap yang menerima delegasi. Peran dan fungsi pimpinan pada cara pandang kontemporer, pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya pemasok bagi semua warga atau pihak yang menerima hasil kerja produk darinya. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini,
pimpinan puncak dan menengah perlu merubah paradigma struktur organisasi terbalik. Paradigma konvensional, struktur suatu organisasi pimpinan berada pada posisi yang paling atas atau puncak, dan di bawahnya pimpinan menengah, di bawahnya lagi supervisor, dan paling bawah adalah pekerja garis depan. Untuk konteks sekolah secara pandang terhadap pelanggan sama seperti skema struktur organisasi yang terpampang di dinding, yaitu kepala sekolah berada di puncak atau berada di paling atas, dilanjutkan ke bawah wakil kepala sekolah, di bawahnya lagi ada guru dan staf, dan yang paling bawah ada siswa sebagaimana yang terjadi pada umumnya. Pada paradigma kontemporer, kepala sekolah adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah, termasuk waka sekolah, guru, staf, siswa, dan yang seterusnya. Dan seterusnya yang menerima produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk produk yang paling sederhana berupa draft atau konsep surat. Sehingga pada paradigma ini posisi kepala sekolah berada pada yang paling bawah, dengan makna ia menjadi pemasok dan juga fasilitator bagi semua warga sekolah yang tidak lain adalah pelanggan internal sekolah, yaitu guru, staf, dan lain-lainnya. Demikian waka sekolah, wakil kepala sekolah adalah pemasok bagi guru dan staf guru dan staf adalah selanjutnya guru dan staf itu ada lapis di atasnya adalah pemasok bagi pelanggan internal primer, yaitu siswa. Jadi guru itu sebagai pemasok bagi siswa. Selanjutnya itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa institusi mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Masing-masing pelanggan ini punya kebutuhan yang berbeda. Pelanggan internal dan eksternal ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Berikut ini beberapa identifikasi kebutuhan pelanggan eksternal dan juga internal. Yang pertama yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal di bidang pendidikan, khususnya satuan pendidikan, itu adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, masyarakat, pengguna lulusan, yaitu dunia usaha atau dunia industri, dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua kebutuhan pelanggan ini harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat bekerja dan atau melanjutkan studi ke jenjang ranah yang lebih tinggi. Kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam kurikulum di satuan pendidikan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, maka perlu mengumpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini siswa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan, bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dan juga dunia industri atau dunia usaha. Untuk itu, pelanggan eksternal primer dimulai dari orang tua, terutama untuk satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Jadi di sini
sebagai orang tua itu dikategorikan sebagai pelanggan eksternal primer. Untuk jenjang menengah dan tinggi, pelanggan eksternal primernya adalah perguruan tinggi atau dunia usaha atau dunia industri. Informasi dari orang tua terkait tentang apa saja yang mereka butuhkan dapat diperoleh melalui angket atau kuesioner, pertemuan khusus atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja. Sedangkan pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar atau workshop atau pada grup WhatsApp. Sedangkan informasi dari perguruan tinggi atau dunia industri itu dapat diperoleh melalui studi pelacakan atau kita mencari tahu sosialisasi. Selanjutnya itu kebutuhan pelanggan internal. Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan adalah siswa, sedangkan yang sekunder adalah staf karyawan atau TU, teknisi, perpustakawan, dan staf lainnya. Secara formal, lulusan satuan pendidikan tingkat dasar tidak dibenarkan bekerja karena belum memenuhi standar usia. Mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, kebutuhan siswa di satuan pendidikan ini adalah bagaimana bisa belajar dengan maksimum dan juga nyaman, mendapatkan fasilitas yang memadai, dan juga diberikan apa saja yang menjadi hak siswa. Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf perlu berupaya. Jadi mereka perlu berupaya dengan segala daya sertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai efektivitas pembelajaran, sehingga semua pihak itu harus bekerja sama dan juga harus saling melengkapi, sehingga akan terjadi efektivitas belajar. Ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah secara keseluruhan perlu dimanage untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif, sehingga dapat membekali siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap kelas, dilengkapi dengan angket kepada orang tua. Yang selanjutnya itu tentang pandangan kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok. Maka guru, staf, atau karyawan merupakan pelanggan dan sekaligus pemasok kepala sekolah. Demikian pula karyawan, pustakawan, teknisi, dan staf lainnya itu adalah pelanggan dari sekaligus juga pemasok kepada guru, dan demikian seterusnya sesuai perannya masing-masing, sehingga ini terjadi secara terus menerus. Kebutuhan mereka dapat dilakukan melalui forum informal di waktu istirahat maupun secara formal dalam wadah gugus kendali mutu yang dapat diwujudkan dalam kelompok kerja guru atau KKG. Musyawarah guru mata pelajaran dan juga deskripsi lebih detail dari gugus kendali mutu ini akan dibahas di bab selanjutnya. Berbagai pendekatan mengakses kebutuhan pelanggan. Bagaimana sih apa saja pendekatan untuk mengakses kebutuhan pelanggan sehingga kita dapat mengetahui apa saja sih kebutuhan pelanggan itu. Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, angket, terusan ada grup WhatsApp, workshop, dan studi pelacakan atau sosialisasi perlu dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya dilakukan oleh satuan tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil masyarakat yang peduli terhadap peningkatan mutu sekolah.
Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan ke dalam silabus. Mata pelajaran yang selanjutnya dideskripsikan ke dalam kurikulum atau rencana persiapan pembelajaran. Untuk itu kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabus. Sebagai seorang guru itu harus memahami silabus, kurikulum, dan juga rencana persiapan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang hendak diampu. Tim mutus sekolah dapat menggunakan workshop bersama dunia industri atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabus dan kurikulum sesuai dengan apa yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah kejuruan, perumusan kurikulum itu dapat menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia industri. Di sini itu khusus untuk sekolah kejuruan. Untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, itu acuan utamanya program sekolah adalah kurikulum. Secara alami sesuai tuntutan zaman sekarang, memang kurikulum secara periodik perlu dikaji ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan. Secara nasional, semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada standar ISI atau SI yang dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam manajemen berbasis sekolah, itu maka sekolah mempunyai otonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan program sekolah. Lebih dari itu, sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan sekolah yang diakomodasikan potensi lokal. Jadi sekolah itu sekarang juga harus mempunyai program unggulan sekolah untuk mengakomodasi potensi lokal, sehingga akan muncul dari program sekolah, dari program unggulan itu akan muncul bibit-bibit yang berbakat sehingga akan meningkatkan mutu sekolah itu sendiri. Keseluruhan program sekolah bermuara untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara nasional dan kompetensi lokal sesuai muatan lokal yang ada di kurikulum sekolah. Masukan pelanggan, khususnya pelanggan eksternal, perlu dipilah-pilah. Merujuk acuan nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus dicapai, bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 8 standar itu adalah, yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL, terus ada standar isi, standar proses, standar pendidik, terusan ada dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga yang terakhir ada standar penilaian. Setelah dipilah ke dalam 8 standar tadi, masukan pelanggan perlu juga dicermati adakah yang perlu diakomodasi dalam muatan lokal sekolah. Rincian masing-masing standar dari 8 standar tadi telah dirumuskan dalam peraturan Menteri Pendidikan, sehingga masukan pelanggan dapat lebih dirinci dalam standar mana masukan pelanggan diakomodasikan, sehingga ketika pelanggan itu mengkritisi atau memberikan saran kepada pihak sekolah, itu pelanggan akan dirumuskan kembali ke ranah mana mereka memberikan kritikan tadi, ke dalam standar mana mereka memberikan kritikan tadi, apakah pada standar pendidikan atau standar penilaian atau standar sarana prasarana, itu harus diakomodasikan lagi. Langkah selanjutnya yaitu dalam mengakomodasikan masukan pelanggan adalah menuangkannya ke dalam program sekolah, sehingga ketika sudah diakomodasi, maka pihak sekolah itu melaksanakan yang namanya refleksi atau berupaya memperbaiki, sehingga ketika
sudah memperbaiki itu menuangkannya ke dalam program sekolah yang dirumuskan dalam rencana kerja sekolah. Untuk siklus waktu 4 tahunan dan dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan rencana kerja dan anggaran sekolah secara nasional, salah satu program dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKS dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah. Pelaksanaan ini di sekolah dilaksanakan di bawah koordinasi tim pengembangan sekolah yang dianggotanya terdiri dari unsur sekolah yaitu kepala sekolah, guru, staf, bila perlu itu siswa. Terus ada komite sekolah dan pengawas sekolah. Sehingga ketika semua unsur tadi dijadikan hasil evaluasi pihak sekolah, maka pihak sekolah akan menerima yang namanya itu penilaian dari atas, sehingga akan terjadi akreditasi. Inilah yang menjadikan sekolah itu bermutu. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO ada tim pengendali mutu. Untuk itu tim pengendali mutu dan lainnya dapat mengakomodasi masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan ke dalam penyusunan RKS dan juga RPS. Seperti itu dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Mungkin seperti itu materi terkait tentang kepuasan pelanggan dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu atau TKM. Maka dari itu saya selaku mahasiswa Bapak Mutamam mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dan juga banyak kesalahan dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.